Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Pakar. Minggu ini kita akan bahas mengenai representasi pengetahuan lanjutan, yaitu kaidah produksi. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai teknik representasi pengetahuan yang lain. Hari ini kita akan bahas mengenai representasi pengetahuan dengan menggunakan kaidah produksi. Baik, metode representasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dari metode deklaratif dengan jaringan semantik, frame, dan script sudah kita bahas di minggu sebelumnya, termasuk logika predikatnya. Nah, minggu ini kita akan bahas mengenai representasi dengan decision tree, yaitu kaidah produksi dan decision tree yang merupakan representasi aksi dan prosedur. Nah, sebenarnya hasil akhir dari representasi hari ini adalah kaidah produksi. Decision tree di sini nanti dijadikan sebagai sarana atau cara untuk memproduksi rule atau aturan. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan decision tree. Jadi decision tree ini di sini sebagai alat untuk merepresentasikan, dan hasilnya adalah rule atau kaidah produksi yang digunakan di dalam teknik sistem pakar. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu mengenai decision tree dengan menggunakan algoritma ID tree. Apa itu ID tree? Kita lihat. Jadi ID tree itu tingkatan dari interactive dichotomizer tree. Jadi algoritma yang menggunakan decision tree sebagai proses untuk menyusunnya, atau induction of decision tree, ini istilah saja. Diperkenalkan pertama kali oleh Ross Queensland tahun 1979, jadi sudah cukup lama sekali. Algoritma ini digunakan untuk menyusun decision tree, pohon keputusan. Jadi nanti hasilnya adalah sebuah pohon keputusan yang akan digunakan di dalam proses penyusunan rule atau aturan dalam sistem pakar. Baik, pengertiannya adalah apa? Algoritma ini menggunakan teknik matematika untuk menghasilkan suatu pohon keputusan yang mampu mengklasifikasi suatu objek. Jadi nanti prosesnya sebenarnya lebih ke teknik mengklasifikasi berdasarkan data yang kita punya. ID tree merem konsep-konsep dalam bentuk pohon keputusan. Jadi tadi sudah kita lihat definisinya mengarah ke pohon keputusan. Aturan-aturannya mempunyai relasi hierarki dalam suatu pohon. Jadi akar, titik, cabang, daun, dan seterusnya. Jadi nanti yang kita susun di dalam decision tree adalah mulai dari akar, cabang, dan seterusnya sampai ke akhirnya adalah cabang terakhir, daun. Ya. Struktur modelnya disebut sebagai pohon keputusan atau pohon aturan karena hasil akhirnya adalah rule atau aturan. Ya, ini gambaran umum mengenai algoritma decision tree dengan menggunakan ID tree. Sekarang kita lihat decision tree seperti apa. Jadi konsepnya adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan atau keputusan rule. Ya, nah, konsep aturan inilah yang nanti akan kita pakai, yang akan kita ambil di dalam decision untuk sistem pakar. Ya, jadi aturan-aturannya yang akan kita jadikan sebagai pengambilan dalam sistem pakar. Nah, jadi secara garis besarnya ada data, kita buat decision tree baru menjadi sebuah rule. Nah, jadi ada data, decision tree, rule. Nah, datanya apa? Nah, data ini bisa berupa sekumpulan kegiatan, sekumpulan data yang kita kumpulkan dari contoh adalah ini. Ada sebuah data mengenai hipertensi. Jadi hasil akhirnya adalah nanti untuk menentukan hipertensi. Dilihat dari nama orang-orangnya, usia, berat, dan kelamin. Nah, di dalam sistem pakar ini kesulitan nih. Kita menentukan data ini. Menentukan rule itu kadang-kadang kita kesulitan. Nah, dengan data ini nanti akan lebih mudah untuk menyusun sebuah.
Dari data ini masuk ke decision tree, dan ini decision tree-nya, dan ini rule-nya. Jadi hasil rule inilah yang nanti akan dijadikan sebagai kaidah produksi, sebagai teknik untuk menginferensi, ya, nalar di dalam sistem pakar. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencoba menggunakan algoritma decision tree ini untuk membuat rule. Nah, jadi kita akan menggunakan data kita untuk menentukan pasien hipertensi. Jadi seorang itu potensi hipertensinya kenapa berdasarkan data usia, berat badan, dan jenis kelamin. Jadi ada tiga fakta untuk menentukan apakah seseorang itu berpotensi menderita hipertensi. Nah, data ini dapat dari mana? Data ini dapat dari, mungkin bisa jadi kita dapat dari pengumpulan data pada saat ke dokter, ya, dokter yang menangani hipertensi. Sebagai pakarnya, dia memberikan data dalam kurun waktu berapa lama, mungkin 1 minggu atau 1 bulan, dia penanganannya terhadap kasus hipertensi seperti apa, dengan menggunakan usia, berat badan, kelamin, dan status hipertensinya nanti seperti apa. Baik, gambarannya adalah nanti seperti ini. Jadi ini hasil akhirnya adalah nanti dengan menentukan kita buat decision tree, ya, ini decision tree-nya, dan ini adalah rule-nya, rule atau aturannya yang akan digunakan sebagai teknik produksi. Jadi hasil akhirnya adalah ini, rule. Rule ini adalah hasil akhir dari proses untuk pemakaian decision tree ini. Nah, data yang kita peroleh dari pengumpulan data dari katakanlah akar dari dokter yang berkaitan dengan tadi itu, contohnya adalah seperti ini data lain, ya, contoh data lain. Ini contoh bagaimana kita menangani ada data mengenai kemungkinan kita bermain atau tidaknya. Jadi data itu berdasarkan sampelnya adalah nama-nama orangnya yang sebenarnya nantinya tidak kita gunakan di dalam rule. Jadi hanya data mengalir saja, nama-nama saja atau apapun itu, ya, objek. Nah, atributnya nanti akan digunakan sebagai rule. Jadi ada cuaca, angin, dan temperatur. Nah, terus ada target. Jadi kita susun menjadi 3 hal. Ada sampelnya, ada atribut yang akan kita gunakan, dan ada target atribut. Nah, target atribut ini sebagai hasil akhir dari fakta atau data kita. Nah, ini nanti akan menjadi kesimpulan dari sebuah proses di dalam aturan. Prosesnya bagaimana? Proses dalam deteksi adalah kita ubah data tabel menjadi tree, dan kita akan gunakan modul ID tree. Terus dari tree kita ubah menjadi rule, dan dari rule kita lakukan pruning, ya, kita sederhanakan atau pruning, jadi kita sesuaikan supaya rule mudah dibaca. Ya, jadi ada tahapannya seperti ini. Ada 3 tahapan di dalam proses bagaimana kita menyusun decision tree untuk menjadi sebuah rule atau kaidah aturan. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah dari data kita, ya, dengan identitas atau sampel, terus atribut-atributnya sebanyak berapapun, terus target, terus kita ubah ke dalam bentuk decision tree. Jadi atribut 1, subset, atribut kedua, dan seterusnya sampai nanti ketemu target. Jadi bawah nanti ada target atribut yang akan menjadi hasil akhir dari kesimpulan sistem pakar kita atau kesimpulan dari decision tree kita. Ya. Jadi itu prosesnya menjadi seperti itu. Nah, di dalam konsep ID tree itu kita mengenal adanya entropi. Entropi itu sebagai ruang data atau sampel yang digunakan untuk training. Ya, jadi kita simbolkan dengan S, sampling, sampel S. Terus ada konsep P+.
ada jumlah yang bersolusi positif pada data sampel untuk kriteria tertentu. Jadi ada jumlah positif, jadi jumlah jawaban ya, katakanlah gitu ya. Jumlah jawaban ya berdasarkan sampling yang mendukung untuk kriteria tertentu. Terus ada P-. P- adalah jumlah yang negatif, jadi jumlah target atribut yang tidak, itu P-. Terus entropi dalam ruang sampel S itu bisa dihitung dengan menggunakan ini rumus. Nah, rumus ini nanti akan kita lakukan proses seperti itu, yaitu min P plus, jadi min P positif dengan menggunakan logaritma 2P positif dikurangi P negatif logaritma P kali P negatif, dan hasilnya adalah sebuah entropi dalam sebuah ya grafik parabola. Ini lingkupnya ada di dalam ini ya, ini gambaran saja karena kita menggunakan konsep matematiknya. Rumus inilah nanti akan kita gunakan untuk menghitung seberapa besar entropi dari data itu, data per atributnya. Nanti kita lihat hasil contohnya. Entropi itu apa? Entropi adalah jumlah bit yang diberikan untuk dapat mengekstrak suatu kelas, baik yang bernilai positif maupun negatif dari data acak pada ruang sampel S. Ya, jadi entropi tadi itu sebenarnya ini perkiraan dari plus dan minus tadi. Entropi sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan kelas. Semakin kecil entropi, maka semakin baik untuk mengekstrak suatu kelas. Nah, nilai entropi kecil ini nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk teknik awal. Itu akan menentukan root titik awal dari sebuah decision tree. Nah, panjang kode nyata informasi optimal adalah min log 2p bit untuk setiap pesan dan probabilitas p. Ini ya harus saja sehingga kita bisa menghitungnya tadi ya. Untuk menghitung entropi S ya, min P positif logaritma 2P positif dikurangi P negatif logaritma 2P negatif. Nah, nanti ini akan kita hitung, nanti akan kita proses inilah nanti akan menentukan seberapa besar nilai entropi S. Nah, sekarang kita lihat contoh di awal tadi, yaitu permasalahan untuk menentukan penyakit hipertensi dengan menggunakan decision tree untuk menghasilkan sebuah. Nah, kita mulai dari datanya. Jadi contohnya adalah kita punya data sampel 8 sampel dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi orang menderita hipertensi itu adalah dari sisi usia, berat badan, dan jenis kelamin. Jadi ada 3 atribut yang digunakan di dalam menentukan hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah target atribut atau kesimpulan akhirnya berdasarkan usia, berat badan, dan jenis kelamin akan ditentukan berapa kemungkinan apakah orang tersebut menderita hipertensi atau tidak. Nah, ini data ini nanti akan dijadikan sebagai rule aturan di dalam sistem pakar yang akan kita, sehingga pada saat ada orang dengan fakta-fakta berdasarkan usia, berat badan, dan jenis kelamin tertentu, kita bisa menentukan apakah seberapa besar kemungkinan orang tersebut menderita hipertensi. Nah, dari data sampel ini maka kita bisa tentukan bahwa instan dari usia atau komponen dari usia kita pecah menjadi 2, muda dan tua. Terus berat badan kita pecah menjadi 3, yaitu underweight di bawah ya, atau kurus, average rata-rata ya, normal, dan overweight atau berat badan berlebih. Sementara jenis kelamin kita pecah menjadi 2 instan, pria dan wanita. Ya, jadi ada masing-masing atribut ada instannya. Dari instan inilah nanti akan kita jadikan sebagai data kita. Terus kita kumpulkan datanya. Nah, data sampelnya adalah contoh seperti ini. Jadi 8 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardi, Ali, dan sebagainya.
sampelnya ada 8, terus usianya Ali masih muda, Edi muda, Ani muda, Budiman tua, dan seterusnya. Terus berat badan kondisinya ada overweight, underweight, dan sebagainya. Terus kelaminnya pria, wanita, dan seterusnya. Nah, ini kondisi awalnya. Nah, kondisi awal inilah nanti akan dijadikan sebagai proses untuk decision tree. Sehingga langkah-langkahnya kita tentukan node terpilih, baru susun decision. Nah, menentukan node terpilih inilah yang akan kita gunakan dengan menggunakan rumus tadi, S, entropi S tadi ya, negatif P plus kali logaritma 2P plus dikurangi P negatif PE dikurang kali logaritma P ya. Itu rumus yang sudah standar yang tinggal kita ikuti saja. Nah, sekarang kita akan coba hitung datanya. Data yang ini ya, yang tidak dan seterusnya ini kita lain. Nah, bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukan node terpilih, gunakan nilai entropi dari setiap kriteria dengan data sampel yang ditentukan. Jadi kita akan menghitung nilai entropi. Node terpilih adalah yang nilai entropinya paling kecil. Nah, kita ada 3 atribut, berarti nanti kita akan menghitung ketiga entropi tadi, usia, berat badan, dan jenis. Nah, bagaimana cara menentukan menghitungnya? Ini rumusnya saya tulis dulu ya. Rumus awalnya adalah ini. Nah, ini tadi sudah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita mulai dari satu persatu. Jadi kita pecah ke dalam setiap atribut. Yang pertama adalah usia. Usia itu kan ada 2, yaitu muda dan tua. Muda dan tua. Nah, dari muda itu nanti dihitung berapa sih yang memiliki hipertensi ya, muda dan ya, dihitung dari 8 data tadi. Di sini ketemu ada 1. Kita itu yang ambil bagi plus. Ya sesuaikan plus berarti. Terus muda tidak, itu ada 3. Nah, tidaknya itu sebagai negatif atau min. P ya, ini P plus itu adalah ya, P negatif adalah tidak. Begitu juga yang tua, ya berarti ini plus, tua tidak itu sebagai min. Nah, jumlahnya ada 2 dan seterusnya. Nah, dari ini baru kita buat, karena ada usia muda dan tua berarti ada 2, nanti kita hitung entropinya. Yang pertama adalah entropi usia muda. Kita hitung dulu. Rumusnya adalah ini. Rumus ini didapatkan dari ini ya. Negatif 1/4 log 2 1/4 dikurangi 3/4 log 2 3/4 0,4. Nah, dapatnya dari mana? Kita lihat. Kita sudah menghitung jumlah ini. 1, 3. Ya, jumlah 1 dan 3. Nah, 1 ini kemana? 1 itu adalah ini. 1 terus 3 adalah ke ini ya, karena P plus ya, P plus 1, P negatif 3. 4-nya dapat dari mana? 4-nya adalah jumlah 1 tambah 3. Nah, setelah dihitung ketemunya adalah 0,8. 4-nya kan ini 1 tambah 3. Nah, kalau tidak mau repot, gunakan Excel. Ini contoh rumusnya. Jadi rumusnya dengan menggunakan ini log ya, 1/4 negatif 4 kali logaritma ya, fungsi logaritma di dalam Excel. 1/4 itu adalah nilai ininya ya, log 4 gunakan basis 2 ya, logaritma basis 2 di dalam Excel dikurangi 3/4 nilai ini ya, 3/4 nilai ini logaritma 3/4 basis 2 ya, jadi gunakan rumus itu. Hasilnya adalah 0,81 untuk usia muda. Terus kita hitung usia tua, sama caranya dengan menggunakan rumus dasar P ya, P plus log 2. Rumus dasar adalah P plus log 2 dan seterusnya, itu kita masukkan di sini. Nah, 2 dapatnya dari mana? 2 adalah dari ini. Ini kebetulan 2 semua ini. 2 adalah dapat dari yang positif dan 2 yang adalah dari negatif. Kebetulan juga jumlahnya 4. 4 ini dapat dari 2 tambah 2. Total jumlah data untuk 2. Setelah dihitung ketemu 1. Ini kalau dihitung dengan rumus Excel-nya adalah seperti
Jadi ini hanya alat bantu saja untuk memudahkan kalau Anda mau menghitung dengan menggunakan Excel. Jadi ya lebih mudah aja. Nah setelah itu baru kita hitung entropinya berapa. Nah entropi rumusnya adalah ini, 4/8. 4 adalah jumlah data, ini 4 ya, yang muda dan yang tua ya kan, jumlahnya 4 semua, di per 8. 8 adalah jumlah data kita, Q1 adalah nilai ini, kuali Q1 dan Q2 ditambah dengan Q1 dan 2. Nah, sehingga rumusnya adalah 48 kali 0,81 adalah muda, tambah 48 kali 1 itu adalah tua, ketemunya adalah 0,91. Ya, ini contoh menghitung untuk usia. Jadi menghitung untuk usia. Nah, dari usia ini baru kita hitung yang lainnya. Nah, ini contohnya tadi usia kita hitung 91. Hitung usia dari hasil perhitungan kita. Terus kita hitung juga untuk yang berat badan dengan menggunakan rumus yang sama. Begitu juga untuk yang jenis kelamin. Nah, dari data ini terlihat bahwa nilai entropi yang terkecil adalah berat badan atau 0,41. Nah, karena nilai entropinya terkecil, maka ini akan dijadikan sebagai root atau node awal dari decision tree kita ya. Jadi ini nanti akan dijadikan sebagai node awal karena nilai atribut entropinya terkecil. Nah, bagaimana bentuknya nanti kita lihat. Bentuknya seperti ini. Cara menyusunnya, karena tadi berat badan kan yang terawal ya, berat badan. Nah, berat badan adalah node awal, maka kita tulis berat badan. Berat badan ada berapa nilai atribut? Ada 3, overweight, average, dan underweight. Overweight siapa aja? Ali plus itu berarti Ali kena hipertensi. Budiman tidak hipertensi, Herman plus dan Rina plus. Terus average ada berapa? Ani dan Gatot. Sementara underweight ada Didi dan negatif. Nah, di sini kita lihat lymph node atau cabang dapat dipilih pada bagian mempunyai nilai plus dan negatif. Nah, pada contoh di atas hanya berat badan saja yang memilih nilai plus dan negatif. Maka semuanya pasti mempunyai nilai lymph. Untuk menyusun lymph maka gunakan contoh satu saja. Contohnya masih begini. Cabang berikutnya itu diambil dari nilai yang ada plus minusnya. Ini ada plus minus, ada plus, ada minus. Ini negatif semua, ini negatif semua. Berarti cabangnya adalah ke sini. Jadi di sini nanti akan cabang. Sementara yang ini tidak ada cabang. Ya. Jadi hanya ada di overweight. Sehingga bentuknya nanti sini. Ya. Overweight kita hitung lagi nilainya. Makanya kan disebut interaktif itu karena kita akan menghitung lagi nilainya dari setiap nilai atribut. Kita hitung lagi berapa nilai entropi untuk usia dengan jumlah overweight tadi. Nah, setelah kita hitung rumusnya sama tadi ya, rumusnya kita ketemu 069 dan 069 betul sama, baru kita pecah ya. Ini juga sama, karena ini hanya plus jadi ini tidak ada cabang. Nah, Ali dan Budiman ini ada plus minus ya. Maka kita akan pecah lagi. Jadi nilai entropi yang berikutnya kan jenis kelamin ya, wanita dan pria. Nah, kita hitung lagi Ali dan Budiman ini kita, Herman ini kan plus. Nah, ini nanti akan kita pecah ke dalam leafnya. Ini tidak ya. Leaf node usia dan nilai memiliki entropi yang sama sehingga tidak ada cara menggunakan pemetaan untuk perbedaan. Ini kan sama, jadi ya udah kita ambil aja, kita pecah aja ya. Ini tadi karena tidak ada leaf lagi ya, karena nilainya plus dan min, jadi tidak ada, maka selesai di sini. Yaitu hipertensinya tidak.
Terus karena kita masih punya satu atribut usia, maka kita masukkan usia, muda, dan tua. Ya, tidak. Nah, pada usia tua ternyata ada satu data menyatakan ya dan satunya tidak. Dicermati, pilihan hanya dengan campur tangan seorang pakarnya. Kita lihat, ya udah kita ambil aja kesimpulan berapa sih kemungkinan ya dan tidak, terutama adalah untuk tua. Ya, tua ini kebetulan datanya sama. Kalau datanya tidak sama bisa jadi ya berhenti, gitu ya. Nah, hasil inilah decision tree dari proses kita menyusun sebuah aturan. Dan ini belum berhenti karena ini adalah baru proses membentuk tree atau pohon keputusan. Ya, dari pohon keputusan ini baru kita buat ke dalam rule. Nah, untuk merubahnya kita gunakan di atribut 1. Sebenarnya tinggal ikuti aja. Subset atribut 2 nilainya, subset jawaban dan sebagainya. Ya, kita terjemahkan ke dalam aturan if atribut 1 subsetnya adalah ini, atribut 2 subsetnya adalah ini, atribut dan seterusnya jawabannya adalah apa, turun dan seterusnya. Sehingga yang tadi kita lihat ini contoh aja, cuaca cerah, ya cerah itu adalah subsetnya, ini ada atributnya. Maka kita lihat if cuaca hujan and cuaca berawan or cuaca berawan, maka maintenance no. Cuaca hujan dan berawan, ya. Jadi dari sini hujan berawan ini kan no atributnya, berarti kesimpulannya adalah no. Terus bagaimana dengan konjungsi? Konjungsi itu berarti gunakan and. If cuaca cerah, ini ya cerah, anginnya adalah lambat, maka jawabannya yes, berarti kita akan bermain tenis. Tapi jika meskipun cuaca cerah, tapi anginnya keras dan angin keras, maka no, berarti kita tidak akan bermain tenis. Nah, ini bentuk if-nya bentuk rule-nya ada 3. Jadi hasil ini ada 3. Bagaimana dengan data kasus? Kasus kita bisa gunakan yang tadi. Kita mulai dari berat. R1 adalah if berat. Ambil yang ini dulu, average dan underweight. Berat badan average or berat underweight, maka kesimpulannya adalah tidak, hipertensinya tidak. If berat badan average or berat underweight, dan tidak. Berat overweight ada pecahan lagi, nah berarti ini yang akan kita pecah. Overweight dan jenis kelamin wanita, hipertensinya berat badan overweight and kelamin wanita hipertensi yes. Overweight pria kita lihat usia, jika muda iya, jika tidak jika tua tidak. Nah, ini data ya, berdasarkan data kita ya, bukan kondisi alam. Baik, setelah kita membahas tadi decision tree ya, dengan menggunakan algoritma ID3, selanjutnya kita akan bahas mengenai kaidah atau sistem produksi yang digunakan di dalam sistem pakar. Kaidah atau sistem produksi ini adalah rule, aturan-aturan yang digunakan untuk proses inferensi atau penelusuran atau penarikan kesimpulan di dalam sistem pakar. Apa itu kaidah produksi? Baik, kaidah produksi ini diperkenalkan tahun 1943, jadi sudah lama sekali, berkaitan dengan konsep kecerdasan buatan yang ada tahun konsep ini ditampilkan kembali oleh Chomsky pada tahun 57 untuk proses bahasa alami dan kaidah-kaidah penulisannya. Jadi Chomsky mengunggah kembali konsep sistem produksi atau rule ini tahun 57 untuk bahasa alami. Terus aturan produksi adalah untuk memodelkan penjelasan masalah berdasarkan tingkah laku manusia. Dilakukan oleh Newell dan Simon pada tahun 97.
72 dan Alan Newell sebagai salah satu pendukung dari teknik ini sebagai alat untuk yang sangat berguna digunakan dalam sistem pakar. Kaidah produksi ini menjadi acuan yang sangat penting untuk sistem inferensi, sistem berbasis kaidah atau aturan, dan dalam kasus penyelesaian masalah tingkah laku manusia dalam proses produksi yang lebih sederhana. Ya, jadi memang kaidah produksi ini fokusnya adalah di sistem pakar, banyak digunakan di dalam sistem pakar. Kekuatannya adalah skema untuk representasi pengetahuan, karena tidak hanya merepresentasikan pengetahuan tapi juga kegiatan. Arsitektur sistem produksi pada ekuivalen dengan bentuk model mesin Turing dan diidentifikasikan sebagai mesin Newell. Ini lebih mudah untuk dipahami. Penghubung antara AI dan sistem pakar, sistem produksi dengan bahasa yang merupakan representasi pengetahuan dari pakar yang sangat alami. Model heuristiknya untuk perilaku manusia, jadi mengenai perilaku manusia mereka bentuk asli yang Newell menemukan konsep produksi. Kelebihannya apa? Lebih ekspresif dan intuitif, ya, jadi lebih mudah diterapkan, terus simple, mudah, simple, simplicity-nya, terus modularity dan modifiable, jadi untuk modular dan mudah untuk dimodifikasi, terus knowledge intensive, berbasis pada pengetahuan pakar, ya, jadi didapatnya dari pakar sehingga menyerupai pada pengetahuan pakar. Kekurangannya apa? Ya, pengetahuan yang kompleks membutuhkan kaidah yang banyak, jadi jumlah kaidah atau aturan atau rule yang digunakan itu akan menjadi semakin banyak dengan semakin kompleksnya permasalahan dan pengetahuan dari si pakar. Nah, ini salah satu kelemahannya, sehingga kita harus merancang kaidah yang lumayan, apalagi kalau kita menggunakan model yang tadi, ya, model decision tree untuk merancangnya. Dan salah satunya memang menggunakan itu. Nah, nanti di tahapan pembahasan berikutnya kita akan lihat dengan menggunakan cara lain untuk merancang kaidah produksi atau aturan. Terus sistem banyak kaidah mempunyai batasan pencarian dalam mengontrol kegiatan program. Ada beberapa program yang serta dalam mengevaluasi sistem berbasis kaidah dan membuat referensi. Jadi kesulitan kekurangan yang digunakan kaidah. Tapi meskipun demikian, kaidah produksi itulah yang paling banyak digunakan di dalam sistem pakar dan itu harus kita rancang dengan baik. Kita akan lihat beberapa contoh dari kaidah produksi yang ada. Yang pertama adalah aturan satu. Jadi kita gunakan aturan. Contoh, jika terjadi luka maka berikan betadin. Ini jadi bentuknya memang menyerupai pada aturan-aturan secara umum realita kenyataan yang ada dihadapi oleh pakar pada saat mengambil sebuah keputusan. Aturan dua, contoh, jika tidak punya uang cash maka ambil tabungan. Ya, jadi ini contoh, ini juga sama, masih single, ya, premisnya masih satu, simbolnya satu. Aturan tiga, jika bersin maka terserang influenza. Ini juga sama kan, kondisi bersin ya influenza.
juga aturan masih satu. Contoh lain, jika bensin habis maka motor tidak akan hidup. Jadi ada sebab akibat di dalam sebuah rule atau aturan atau kaidah. Ya, ini contoh-contohnya. Terus yang lainnya, kita lihat contoh lain. Aturan kadang menggunakan operator and dan or. Jadi kita bisa menggunakan penyambung. Ini terjadi apabila kita punya lebih dari satu fakta atau premis. Contoh, jika dana mencukupi dan N ya, pengiriman bisa dilakukan kurang dari 1 bulan, maka belilah 1 liter. Nah ini kan ada dua aturan, dua premis, dua fakta yang dirubah dengan dan. Nah, kondisi beli PSLT harus dua-duanya bernilai true. Kalau salah satu bernilai false atau tidak terpenuhi, maka tidak bisa diambil kesimpulan ini. Ya, jadi sifat dan itu harus dua-duanya bernilai true. Contoh lain, jika kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan waktu atau biaya anggaran, maka kontrak batal. Hal ini salah satu terpenuhi, maka akan dilaksanakan atau akan bernilai true, kontrak batal bernilai true dengan atau. Ya, jadi itu penghubung. Terus kita juga bisa mengklasifikasikan aturan atau kaidah. Yang pertama adalah kaidah derajat pertama atau kaidah meta. Kaidah apa itu? Yaitu kaidah yang anteseden atau konsekuensinya mengandung informasi tentang kaidah lain. Contoh, jika pusing dan cepat lelah dan sering kesemutan, maka anemia. Jadi pusing, cepat lelah, kesemutan, anemia. Anteseden atau konsekuensinya mengandung informasi tentang kaidah lain. Anemia ini bisa jadi menjadi fakta di tempat lain. Nah, nyambung ke aturan ke-8. Jika anemia dan batuk kronis, maka DBC. Jadi rule 7 dan 8 ini saling terhubung. Kita disebut kaidah meta. Adanya hubungan antara informasi antara satu kaidah atau satu aturan dengan aturan yang lain. Dan inilah yang akan terjadi di dalam sebuah sistem pakar. Karena kesimpulan dari sebuah rule bisa menjadi fakta di rule lain, kan saling terhubung. Dan itulah yang nanti akan disebut sebagai rangkaian rule atau chain of rule. Jadi saling terkait antara aturan satu dengan aturan yang lain. Ya, jadi kaidah derajat pertama yang tadi ya, terus kaidah meta itu yang saling terkait. Nah, itu yang harus kita buat, harus kita kembangkan menjadi sebuah aturan kaidah di dalam sebuah sistem pakar. Ya, baik, kita lanjut lagi.
untuk hasil yang lebih akurat dalam masalah buat beberapa aturan sehingga masih berdetail pengetahuan ini. Jadi jumlah aturan menggambarkan kompleksitas, semakin besar semakin kompleks permasalahannya. Dan bisa saja sebenarnya kadang-kadang buat sistem pakar itu hanya satu aturan, ya satu aturan itu sudah langsung kesimpulan, satu aturan kesimpulan. Meskipun sebenarnya itu dari sisi proses perumusannya menjadi kurang baik ya, tapi ya seperti apa lagi itu tergantung dari bagaimana kita mendapatkan fakta-fakta ya, pengetahuan dari si pakar, dan bagaimana kita menerjemahkan tadi aturan-aturan tadi, fakta-fakta tadi dalam aturan. Kita akan bahas contoh kasus untuk sistem pakar kita untuk membentuk sebuah aturan, kaidah atau rule di dalam sistem pakar untuk merepresentasikan pengetahuan. Kasus kita apa? Ini kasus sederhana saja. Jadi kita akan buat sebuah sistem pakar untuk saran untuk usaha kecil tentang paket software yang harus digunakan. Jadi nanti berdasarkan fakta, berdasarkan kondisi yang dimiliki oleh sebuah usaha kecil, kita akan merekomendasikan paket software apa untuk usaha tersebut. Variabelnya adalah disajikan dalam tabel 1. Apa isi tabel 1? Jadi WP itu buat prosesor ya, jadi pengolah dokumen. Jadi ada beberapa variabel. Yang pertama adalah fungsi. Di variabel fungsi, terus variabel biaya, ada 2 variabel. Fungsi itu berkaitan dengan kompleksitas dokumen, biaya berkaitan dengan anggaran yang dimiliki oleh usaha. Nilainya adalah simbol dan kompak. Terus di rendah dan tinggi. Sama seperti sistem tadi ya, umur, tua, muda, terus jenis kelamin, pria, wanita, ini juga sama. Jadi sudah kita tentukan nilai variabelnya. WP ini adalah softwarenya atau buat prosesor ya. Kita tidak menyebut merek, jadi ada 3 WP yang direkomendasikan A, B, C lah. Ini tinggal tergantung nanti keluarnya. Jadi ada tabel 1 ini menggambarkan data atau fakta yang akan kita miliki. Jadi ini atributnya, ini nilai atribut, ini atribut sasaran, nilai atribut sasaran. Ini adalah kita akan representasikan ke dalam kaidah produksi bagaimana caranya. Nah, untuk mempermudahnya kita buat tabel aturan dan pohon. Jadi kembali kita akan menggunakan pohon. Nah, tabel 2 kita lihat. Kita pecah aja. Jadi tadi kan lebih penjelasan secara nah, kalau ini sudah kita kaitkan bahwa fungsi simple dan biaya rendah itu cocok adalah A ya, buat prosesor atau software A. Simple biaya tinggi kita juga bisa rekomendasikan A. Fungsi kompleks tapi biaya rendah tidak ada softwarenya. Terus kompleks biaya tinggi kita bisa rekomendasikan B dan C. Jadi ini tabel aturan kita susun untuk mempermudah hubungan antara fakta dan kesimpulan. Premis kesimpulan. Premis kesimpulan, premis kesimpulan. Nah, dari premis kesimpulan ini selanjutnya kita buat ke dalam bentuk bentuk dari decision tree-nya ya. Harusnya kan di atas ada 2 ya, berarti apa itu fungsi. Kita mulai dari fungsi simple rendah maka A, simple tinggi A, kompleks rendah tidak ada, kompleks tinggi B atau C. Ini kan sama seperti tadi di decision tree tadi, bahwa dari masing-masing ini akan menjadi sebuah aturan, sehingga nanti bisa kita gunakan simple N rendah dan A dan seterusnya. Kita lihat bentuknya. Ini kesini ya, dan ini KA terus ini nah, ini ada 2.
bisa A atau bisa C. Ya. Bagaimana bentuk aturannya? Jika fungsi simpel dan biaya rendah atau tinggi, maka pilih WA, WP-nya A. Jadi dan biaya rendah atau biaya tinggi. Terus aturan kedua, jika fungsi kompleks dan biaya rendah, tidak ada pilihan. Jadi yang aturan ke berapa tadi ya? Itu, dan ini jika kompleks dan biaya tinggi, maka pilih WPB atau C. Jadi konklusinya bisa lebih dari satu. Nah, ini kaidah aturan konklusi sederhana dari cara mulai dari contoh tadi, dari sebuah proses untuk menentukan sebuah solusi mengenai saran buat prosesor atau software mengolah kata apa yang akan dibuat untuk usaha kecil dengan kondisi premisnya adalah berdasarkan fungsi dan biaya, di mana fungsi B itu lebih ke simpel dan kompleks, sementara biaya adalah rendah dan tinggi, dan hasilnya adalah konklusinya bisa WPA, WPB atau WPC. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan sebagai aturan-aturan dari sistem pakar. Ya, jadi kira-kira itu berkaitan dengan materi sistem pakar kita, berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan kaidah evolusi. Nah, jadi tinggal bisa dipilih kalau Anda mau cara kompleks kaidah evolusi dikembangkan dengan menggunakan decision tree ya, decision tree dengan algoritma edit tree, atau bisa juga dengan cara simpel sederhana, kita buat tabel itu kita pecah ke dalam bentuk kita kembangkan dalam bentuk fungsi dan atributnya, ya, atribut dan nilainya, baru dibuat ke dalam bentuk struktur pohon. Jadi keduanya menggunakan struktur pohon untuk mempermudah proses pengembangan kaidah, baru kita turunkan ke dalam fungsi. Dan itu tergantung dari data atau fakta yang kita miliki. Semakin kompleks data kita, maka semakin banyak aturan yang kita buat. Ya. Demikian yang berkaitan dengan kaidah induksi. Nah, selanjutnya tidak lupa ada soal-soal yang harus dikerjakan. Soal-soal yang harus dikerjakan ini Anda diminta untuk membuat menggunakan merancang rule dengan menggunakan teknik. Ya, harapan saya adalah menggunakan teknik edit tree, decision tree. Ya. Jadi soal 1 berkaitan dengan untuk mendeteksi gangguan pada jaringan komputer. Datanya adalah ini, kita punya data ini. Jadi ada waktu, paket, frekuensi, prioritas, terus ada gangguan. Gangguannya adalah data, bukan data, ini kesimpulannya berdasarkan pada ini. Ya. Tapi kalau ini tidak perlu dipakai editor, bisa ini langsung bisa dibuat karena sudah kelihatan. Waktu pendek, besar dan seterusnya. Ya. Tapi bisa jadi tidak semuanya loh ya, makanya silahkan nanti dibuat dengan menggunakan teknik dicoba edit tree karena bisa jadi berbeda hasilnya. Itu yang pertama. Terus soal keduanya adalah, nah kalau ini harus pakai edit tree karena data yang dimiliki adalah kita punyanya data sampel. Terus data sampel ada atributnya. Ini atributnya, ya, atribut data, dan ini adalah target, atribut targetnya. Jadi targetnya apa? Targetnya adalah untuk menentukan sebuah binatang itu termasuk kelas mamalia, burung, ikan, amfibi atau reptil. Jadi Anda diminta untuk membuat rule atau aturan untuk menentukan kelas binatang berdasarkan data sampel yang ada, dan di sini ada atributnya, atribut darah,
dari jenis darah, melahirkan, terbang, dan hidup di air. Ya, jadi itu soal Anda silakan dibuat, dikumpulkan seperti biasa sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ditulis tangan saja. Karena kalau mau diketik juga agak repot ya, tulis tangan aja biar lebih cepat, saya kira itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam proses hari ini berkaitan dengan representasi pengetahuan prosedural ya, kita menggunakan decision tree dan kaidah produksi untuk pengembangan sistem tangga. Terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu lagi di lain kesempatan di pembahasan yang berikutnya. Terima kasih.